Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Sama-sama. kasih yang begitu besar, Lebih kuat. lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur. Naikkan syukurku. Come on. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu benar memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan.
firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau ditegur firman-Mu. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati indah bersama-Mu Tuhan. Saya katakan amin. Dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati
Jamah hati kami, jamah hidup kami, biar kami jadi tenang. Karena kami mau mendengarkan firman Allah yang Tuhan beri bagi kami. Hati kami terbuka menjadi tanah yang subur. Firman Allah yang diteburkan di dalam hati kami. Biar ada pengertian supaya kami mengerti dengan kekuatan roh-Mu. Supaya kami dapat menyimpan dan melakukan dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, kami datang dengan berbagai pergumulan dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan semua hidup kami kepadamu. Kami tahu ketika kami beribadah mempersembahkan hidup dengan sungguh-sungguh. Ada firman Tuhan yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan membersihkan hati dan pikiran kami. Firman Tuhan yang akan meluruskan jalan hidup kami. Firman Tuhan yang akan menyembuhkan kami ketika kami sakit. Firman Tuhan yang akan menjadi jawaban dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati kami semua pagi hari ini. Roh Kudus berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Supaya ketika kami mendengar firman Allah, Roh Kudus menerjemahkan, membuat kami mengerti apa yang kami harus buat dan lakukan dalam hidup ini. Supaya semua yang kami buat dan kami lakukan, semua menyenangkan hati-Mu. Supaya hidup kami bukan hanya untuk diri kami, tapi hidup kami akan menjadi berkat bagi sesama di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Urapi kami semua, hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu. Biar ada kekuatan Roh Kudus yang menuntun dan memimpin. Supaya firman Allah itu berkuasa untuk merubah setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama berkata, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa di rumah Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sudah ada dalam hadirat Tuhan. Hati dan pikiran kita jadi tenang karena firman Allah itu penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita hidup ini karena firman Allah. Kita percaya Tuhan itu karena firman Allah. Dia memberikan kepada kita iman supaya hari ini kita percaya dan hidup kita bukan untuk diri kita. Tapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu ini adalah minggu yang berkualitas ke-894. Berarti sudah 17 tahun gereja ini didirikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari program gereja 30 tahun. 1.560 kali hari Minggu yang berkualitas. Berarti sisa 13 tahun lagi program gereja ini. Saya tidak tahu, mungkin Tuhan akan datang, mungkin Tuhan tidak datang. Tapi minimal saudara dan saya sudah memberi hidup yang terbaik 1.560 kali hari Minggu. Ini yang kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai kita hanya datang di gereja, duduk, diam, pulang, selesai. Tidak. Kita gereja, kita pulang, hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang paling penting. Gereja mengajarkan bagi kita semua supaya kita datang di gereja, berjumpa dengan Tuhan. Lewat firman Allah hidup kita berubah. Kalau kita hidup kita berubah, saudara, pasti hidup kita jadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan kita. Saudara, minggu ini adalah karakter Tuhan hari Jumat. Saudara ingat hari Jumat? Hari Jumat setia. Apakah kita sudah setia? Suami istri dulu yang di samping, yang pacaran, belum cocok, ya kan? Ya, berarti kesetiaan diuji. Tapi yang sudah menikah, tidak ada yang tidak cocok, saudara. Apapun tetap setia.
Suami tetap setia, istri tetap setia. Di dunia tidak ada yang lebih ganteng. Di dunia tidak ada yang lebih cantik. Kamu istriku, kamu suamiku. Itu setia, saudara. Kalau kita setia yang kelihatan, pasti kita setia kepada Tuhan. Amin. Barang kalau kita setia kepada Tuhan, kita motivasi hidup kita. Baca firman, berdoa. Hari Minggu harus rajin ke gereja. Saudara, Natal hari Minggu. Tanggal 1 Januari hari Minggu. Imlek hari Minggu. Itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Tuhan kasih tunjuk kita bahwa hari Minggu itu adalah hari yang penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi mulai 2023 saudara jangan alpa. Saudara masih ingat alpa? Yang umur kayak saya pasti ingat alpa. Tapi yang masih muda-muda dia tahu absen. Jadi kita datang di gereja itu absen. Saudara 2023 sampai Desember tidak boleh absen 1 minggu pun. Amin. Hanya 2 orang yang amin. Berarti yang lain minggu depan sudah rencana. Kan masih ada hari Minggu lagi. Saudara, kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Jangan banyak alasan dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah memberi hidupnya kepada kita. Jangan kita kasih alasan, sehat dia sudah beri, betul ya tuh. Ya kalau kita ngomong berkat jasmani, sudah berlebihan kita terima dalam kehidupan kita. Mari saudara kita belajar untuk kita setia. Yang kedua kita belajar untuk bersyukur, mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupku harus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini terantuk jatuh datang di gereja bersyukur. Terima kasih Tuhan ingatkan saya. Tapi saya harus sampai di gereja. Jangan ada alasan ketika jatuh tidak mau datang ke gereja. Tidak, bersyukur. Apapun yang terjadi bersyukur. Bukan kita dapat yang baik baru kita bersyukur. Yang tidak baik pun bersyukur. Kenapa? Karena masih ada hidup yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Jadi kita belajar bersyukur. Terus yang ketiga apa? Penundukan diri. Mari kita sama-sama belajar. Menundukkan diri kita masing-masing. Suami, istri, teman, di kantor, di mana kita bekerja. Supaya kita menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan kita. Mega project karakter Kristus itu penting diadopsikan dalam hidup kita. Bukan kita hafal. Jangan hafal saudara yang dikasih Tuhan. Tapi mari kita praktek dalam hidup kita. Sesuai dengan apa? Tema bulan Februari. Menerjemahkan firman di dalam kehidupan kita. Terjemahkan. Kenapa terjemahkan? Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa kita harus terjemahkan firman itu? Karena kita tidak mengerti. Jadi butuh terjemahkan. Yang menerjemahkan itu siapa? Tuhan itu baik Bapak Ibu. Ada Roh Kudus yang diberi bagi hidup kita. Amin. Supaya dia menerjemahkan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti, kita keluar dari dosa, kita ikut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara, satu saat saya di Sydney. Saya ini kan tidak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Tapi Tuhan bawa saya sampai di Sydney. Saya tinggal di rumahnya Cieneke, suaminya itu bahasa Inggris tidak bisa bahasa Indonesia. Pagi-pagi Cieneke ke kerja, saya dengan dia. Kalau duduk minum kopi itu kita hanya lihat begini. Kan tidak bisa ngomong, mau ngomong apa. Tapi satu saat Cieneke ajar suaminya, download itu translate Google. Ya, pagi-pagi duduk minum kopi, dia langsung tekan, dia ngomong bahasa Inggris, keluar bahasa Indonesia. Saya mengerti. Saya juga mulai pasang internet, saya download, saya juga pasang. Saya ngomong Indonesia, keluarnya Inggris. Artinya kita dua berkomunikasi. Kalau enggak dia ngomong Inggris, saya ngomong Indonesia, masing-masing tidak mengerti. Akhirnya kita diam. Banyak orang Kristen yang begitu. Tapi di CW Gereja Best tidak. Amin. Ya, karena kita mau terjemahkan supaya kita mengerti dan kita melakukan dalam hidup ini. Contoh, 38 tahun saya jadi orang Kristen yang tidak tahu firman Allah. Waktu saya bertobat, Pak Pendeta, Pak Fengki bilang, baca firman setiap hari. Baca firman. Mulai ketemu dosa, orang mabuk tidak sampai ke surga. Kaget saya.
Alkitab bilang orang berzina tidak sampai ke sorga. Orang menyembah berhala tidak sampai ke sorga. Akhirnya saya kaget, saya mengerti firman Allah. Ya sudah, teman-teman bilang, Pak, minum sedikit, gak apa-apa. Enggak. Alkitab bilang sedikit gak apa-apa. Ya kan? Untuk menyegarkan tubuh. Enggak, saya bilang. Saya belum kuat. Kamu kasih sedikit, saya tambah 1, saya tambah 2, saya tambah 3. Habis saya mabuk, mati tidak sampai surga. Karena saya mengerti, saya menjauhkan semua itu. Dosa-dosa itu saya jauhkan dari diri saya. Karena saya mengerti, kalau saya tidak mengerti, bagaimana saya bisa keluar dari dosa. Makanya kita harus menerjemahkan firman. Yang menerjemahkan firman dalam hidup saudara dan saya, Roh Kudus yang Tuhan beri bagi hidup kita. Hati dan hidup kita harus kudus supaya roh itu berfungsi dalam kehidupanmu. Amin. Supaya bisa menerjemahkan, memberi pengertian supaya Anda dan saya mengerti. Kita melakukan dalam kehidupan kita. Kita baca firman Allah. Hidup dalam damai. Satu kata, damai. Ini penting sekali Bapak Ibu. Damai. Koreksi hidupmu. Ketika saya berbicara firman ini, Bapak Ibu koreksi hidup. Damai. Damai, damai. Lihat kiri kanan. Damai, 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 damai. Karena ini kata yang paling penting. Kita baca firmannya. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 14 dan 15. Perhatikan, ini penting Bapak Ibu. Perhatikan dia bilang, berusahalah. Usaha berarti ada satu usaha dalam hidup kita. Hidup damai dengan siapa? Semua orang. Tidak pilih siapapun dalam hidup ini. Kita berdamai. Dan yang kedua dia bilang, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Kalau kita pulang ke surga, tidak bisa lihat Tuhan berarti tidak kudus. Mati pulang itu 2. Pilihnya 2 Bapak Ibu. Surga dan ya. Tidak ada padang gurun. Tidak ada padang yang hijau. Tidak ada Bapak Ibu. Hanya 2. Surga, neraka. Ditentukan sekarang dalam imanmu percaya kepada Yesus. Itu janji yang dia beri bagi hidup saudara dan saya. Bahwa kita harus dapat surga. Oke. Mari kita belajar baik-baik dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Kejarlah kekudusan. Dia berkata, ya toh? Berusahalah hidup damai. Berarti kata ini penting. Surat Ibrani menuliskan. Terus dia ambil dari mana? Tentu surat-surat itu diambil dari perjanjian baru Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya toh? Yesus sebelum dia pulang ke surga, dia memberitahu kepada semua orang pada waktu itu, kepada murid-murid orang yang percaya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Berarti damai itu penting bagi hidup kita. Makanya Yesus meninggalkan damai. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Perhatikan kata-katanya, kita belajar hari ini. Berarti kata damai itu penting bagi saudara dan saya dalam kehidupan kita. Berarti hidup ini perlu damai. Damai diri kita. Jiwa kita ini perlu damai. Kalau dia merontak, saudara harus marah. Tidak boleh merontak. Damai. Ya kan? Harus senyum dengan suami. Tidak boleh, walaupun dia kasar. Senyum. Ya kan? Perintah dia, berdamai. Harus senyum dengan istri. Walaupun dia cerewet, dia marah-marah. Senyum. Damai. Kalau orang damai, berarti dia menikmati hidup ini. Ada kebahagiaan. Damai, bahagia dalam hidup kita. Kalau kita bahagia, pasti damai. Damai, pasti bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita belajar dalam hidup ini. Karena Tuhan memberikan kepada kita. Kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kado tidak penting. Yesus itu tidak memberikan bagi kita.
Aku akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Kenapa? Karena kita manusia tidak mampu. Makanya dia tinggalkan Roh Kudus bagi kita. Supaya kita mampu menjalankan hidup. Bisa mengampuni, bisa mengasihi. Tidak iri, tidak benci. Itu karena Roh Kudus diberi bagi kita. Supaya kita mampu. Damai sejahtera pun sama, saudara. Perhatikan dia bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini tak titip. Tolong ya, kasih ya, dia datang. Ya, waktu saya jalan, saya pulang. Saya telepon. Kamu sudah ambil titipan belum? Di resepnya, sudah tak ambil. Oh, baik, utuh. Iya. Dia bilang, damai sejahtera ku tinggalkan. Sudah ambil belum? Kalau sudah ambil, kenapa kamu tidak mau berdamai? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu benci? Kenapa kamu iri? Kenapa kamu ribut? Kenapa kamu mau cerai? Kenapa kamu mau pisah? Karena apa? Kamu tidak mengambil. Simpan di mana? Ya, simpan juga mesti tahu, saudara. Waktu saya di Australia, mereka bilang begini, Pak, kalau simpan roti, jangan di kulkas yang biasa. Nanti bisa berjamur, rusak, keras. Simpan harus di freezer. Kalau kita di NTT kan simpan di kulkas yang biasa. Makanya makan sudah nggak enak. Simpan di freezer. Ya tahu? Dia beku, tapi 5 menit keluar dia lembut. Enak. Berarti simpan di tempat yang baik. Amin. Damai yang Tuhan beri bagi kita itu simpan di tempat yang baik. Supaya dia keluar awet, baik. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang hidup kita. Amin. Damai itu keluar dari hidup kita. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Yang kedua dia bilang apa? Terus firmannya tadi. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dia kasih tinggal, kita mau ambil enggak? Sekarang dia beri, saudara mau terima enggak? Enggak bisa dulu, Pak. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Terlalu kasar suami saya. Terlalu kasar istri saya. Enggak bisa, belum bisa. Si yang menolak siapa? Kita yang menolak. Bukan istri, bukan suami yang menolak. Pribadi. Tuhan beri, ini pribadi. Jadi kalau saudara terima secara pribadi dalam hidupmu, istri terima, suami terima. Istri salah, suami senyum. Suami salah, istri senyum. Kenapa? Damai. Amin. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu di dalam kehidupanmu. Dia bilang apa? Apa yang kuberikan tidak seperti, apa dia bilang? Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan lagi gelisah dan gentar hatimu. Dunia memberikan kita paling baik. Baik kita menganggap. Tapi yang dunia berikan kita tidak pernah bawa pulang sampai di sana. Yang Tuhan berikan kepada kita itu kekal. Sampai kita bawa pulang ke surga. Karena kita hidup di surga itu damai. Tidak ada gontok-gontokan, senyum, memuji Tuhan. Amin. Jadi damai di surga itu damai. Saudara gak mau pulang lagi ke dunia. Mau coba? Coba satu orang coba. Kita sampai di atas gak mungkin minta pulang. Gak mungkin. Saudara. Kenapa? Karena di atas lebih enak. Lebih damai, lebih sukacita, lebih tenang. Gak ribut kiri kanan, saudara. Gak ada bising, hati ini sukacita. Kenapa? Damai. Kita bawa damai yang Tuhan beri ini sampai ke surga yang kekal. Makanya dia bilang, apa yang kuberikan kepadamu tidak yang seperti dunia beri. Istri ulang tahun, suami kasih yang terbaik. Tapi besok-besok bisa ngomel suami juga. Tapi Tuhan kasih kita kekal. Tidak ada ngomel. Ya. Hadiahnya hilang. Semuanya hilang. Tidak ada bekas dalam kehidupan kita. Kemarin hadiahnya, wah senang cium-cium. Betul. Betul. Nanti suami kata kasar sedikit. Kasih hadiah munafik aja dia kasih. Betul ya? Kata-katanya mulai jahat dalam hidup ini.
Tapi coba ada damai dalam hidupmu. Mau kasih itu baik, tulus atau enggak, saya terima dengan baik. Damai. Amin. Damai itu penting Bapak Ibu. Makanya kata damai itu perlu dalam hidup kita. Supaya kita berdamai. Kalau kita semua berdamai, hidup damai. Di gereja Best ini hidup damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan itu hadir dan bekerja dalam kehidupan kita. Dan menarik banyak orang dari luar akan datang. Untuk datang di gerejamu. Kenapa? Damai dalam kehidupan kita. Coba kita baca satu bagian firman Allah. Matius pasal yang ke-5 ayat yang 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Perhatikan. Berbahagialah orang pribadi saya membawa damai. Di mana kita berada, damai. Tidak ada ribut, tidak ada pertengkaran, damai. Kenapa kita bawa? Kita bukan hanya simpan, bawa dan lakukan dalam kehidupanmu. Tadi ada bertengkar, tadi ada ribut, tadi ada berkelahi di sana. Kita urus supaya damai. Dulu pernah saya bilang kan waktu saya bertobat pertama. Saya masuk di teman punya rumah, saudara yang dikasih Tuhan. Mereka suami istri lagi ribut. Terus saya mau buat bagaimana mereka ribut. Saya bilang terus ribut aja, jangan malu. Saya sekarang jadi pendeta, bukan pengusaha lagi. Jadi pendeta, jangan malu, terus bertengkar. Ya kan? Jadi saya suruh mereka ribut terus. Mereka mau berhenti, saya tidak mau. Ayo cerewet terus istrinya. Cerewet menuntut suami. Begitu kita duduk, tidak lama teman saya pendeta masuk. Wah, 2 orang pendeta, 2 lawan 2 ini saudara yang dikasih Tuhan. Ini 2 lawan 2. Saya bilang terus perang. Mereka perang terus saudara yang dikasih Tuhan. Tapi pendeta ini bawa damai. Ya, dia ngomong salah, saya tangkap bahasanya. Saya bilang, selesai 2 jam, selesai. Mereka pelukan, nangis. Ternyata 7 tahun mereka menikah. Setiap hari di luar jadi baik. Tapi di dalam rumah perang terus. Tuhan tidak kasih satu pun anak. Waktu mereka damai, tahun depan dapat 1. Sampai hari ini anak itu masuk gereja Best di Kupang. Saudara. Ya Tuhan, kalau kita hidup damai, seringkali kita ribut. Mari gimana berkat itu bisa datang kalau kita rukun. Suami berdoa, istri berdoa, hidup damai. Tidak usah minta berkat. Apa yang kita kerja itu jadi berkat. Amin. Itu penting damai di dalam setiap kehidupan kita. Ada damai, makanya berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak Allah itu tidak bisa dihapus. Sampai kita mati berjumpa, kekal. Berjumpa dengan Yesus yang ada di surga. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak Allah. Tapi apa? Berbahagia, damai. Kata bahagia itu saudara, mau susah, mau menderita, mau sakit, mau buat baik. Tetap kita bahagia dalam kehidupan kita. Bahagia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dalam kehidupan kita. Karena kebahagiaan itu tersendiri. Kita menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Kalau bahagia kita pasti damai. Di antara kita di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang percaya yang luar biasa. Karena itu Yesus mengajarkan bagi kita semua supaya kita damai. Dengan apa? Resolusi gereja tahun ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau kita hidup damai, kita membawa menjadi inspirasi bagi semua orang yang kita temui dalam hidup ini. Sudah gak usah ribut, damai aja. Daripada kamu perang terus, damai aja. Makanya dalam Matius 5 ayat 23 dan 24-25 kita baca secara cepat. Saudara jangan lupa. Saya khotbah ini hanya 2 kata, damai dan bahagia. Tidak boleh lupa. Pulang taruh di sini, taruh di sini. Pokoknya damai. Mau ribut gak jadi. Damai. Ya kan? Jiwa gak boleh rontak. Damai. Matius pasal yang ke-5. Karena kata damai ini penting sekali. Ya, saudara mesti nangkap apa yang Tuhan mau.
Karena ini Tuhan beri bagi kita. Dia bilang apa? Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Dia bilang, taruh persembahan ini. Banyak sekali ya. Tapi ada apa di hatimu? Enggak baik di hatimu. Betul ya saudara? Coba ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Padahal uangnya banyak. Perpuluhannya 100 juta. Tuhan bilang bukan uang. Ini hidup ini lebih penting daripada uang. Gereja ini tidak bicara uang. Tapi gereja mesti ingatkan Bapak Ibu. Jangan kikir. Karena orang kikir tidak sampai di surga. Gereja ini utamakan hidupmu. Makanya firman Allah ini damai itu penting. Bukan uang itu, damai itu penting sekali bagi hidup saudara dan saya. Tinggalkan itu persembahan di atas mezbah. Dan pulang dulu berdamai dengan saudaramu. Baru lalu kembali untuk mempersembahkan. Pak Henry jangan kasih masuk ya. Saya pulang damai dulu. Pak Hengki datang. Envelope-nya. Kasih masuk aja Pak. Dia datang sudah hilang. Gak ada lagi. Tidak. Ikuti apa yang Tuhan mau. Berarti hidup ini lebih penting. Keselamatan itu lebih penting daripada uang. Kalau Anda memberi uang banyak, pulang hidup tidak ada damai. Sakit hati, iri hati, benci. Berarti pendeta salah tidak memberitakan Injil yang betul. Hanya dia ngomong uang. Telinganya, hidupnya sudah uang terus. Hidup di dunia ini semua butuh uang. Tidak ada yang tidak butuh. Tapi kebenaran itu harus lebih tinggi. Firman Allah itu harus lebih tinggi. Apa yang Yesus mau itu harus lebih dari semua yang kita miliki. Uang itu tidak bisa bawa kita sampai di atas. Hanya iman, percaya, dan lakukan firman Allah. Itu yang bisa sampai ke surga. Makanya berbuat baik itu karena ada iman. Kan gampang. Buat baik dari Tuhan, buat jahat dari setan. Gampang. Jadi kalau kita buat jahat, tidak mau damai, tidak mau bahagia, marah-marah terus. Berarti setan yang kuasai hidupmu. Mau gak? Ya. Kita mesti ingat itu aja. Kalau saya mikir mau jahat. Saya sekarang kalau mikir jahat, saudara, saya ingat, setan jangan kuasai saya. Saya harus mikir yang baik. Supaya apa? Tuhan menyertai saya. Dia tetap ada dalam kehidupan saya. Ya, jadi jangan pikir yang positif, negatif. Positif kita pikir, dia buat jahat, tetap kita buat baik. Mikir yang baik. Karena yang baik dari Tuhan. Daripada kita yang baik dari setan. Saudara lihat setan aja takut. Betul ya? Tapi buat dosa gak takut. Heran saudara, ya kan? Ya, sembah setan terus, buat dosa terus. Tapi takut setan. Oh rumah ini ada hantu. Ya kan? Kalau ada hantu saudara yang dikasih Tuhan, di mana-mana ada. Gak ada yang gak ada. Tapi dalam hidupmu ada kuasa, ada Tuhan, ada firman, ada kebahagiaan, ada kedamaian. Setan itu dari jauh dia hanya lihat, oh dulu saya punya, sekarang gak bisa lagi. Kenapa? Yesus dan firman bekerja dalam kehidupannya. Amin. Dia gak bisa ganggu kita Bapak Ibu. Dia boleh kasih ribut di sana tapi dia gak bisa dekat dengan kita. Karena ada Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita lanjut lagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita baca dulu. Penting damai saudara. Lukas pasal yang ke-10. Ayat 5 dan 6. Damai itu penting sekali Bapak Ibu. Makanya kita belajar damai. Damai. Kalau kamu memasuki suatu rumah ketika mereka diutus. Katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Masuk rumah orang itu bilang damai sejahtera bagi rumah ini. Ayat yang ke-6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera. Maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Wih luar biasa. Berarti penting. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Pulang bawa. Makin kaya dalam damai.
Kenapa? Dia nggak mau terima. Kalau dia terima, besok di sana terima. Dari atas sumber itu keluar dari kehidupan kita. Supaya damai sejahtera Allah menyertai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi damai itu kalau orang nggak mau, kita salam dia nggak senyum, dia kembali sendiri. Yang kembali sendiri karena Tuhan tahu. Kita nggak bisa ambil kembali, tapi Tuhan tahu. Mental nggak bisa kembali. Ya, sama orang mau disantet kita. Dia kembali. Siapa orang ini? Dia pasti tanya. Ya kalau dukun pasti dia tanya lagi. Siapa orangnya? Dia datang tak santet terus. Tapi nggak bisa. Akhirnya dia datang di berlutut. Guru, minta ilmu. Kenapa minta ilmu? Saya santet, Bapak nggak bisa. Bapak ilmu lebih tinggi dari saya. Betul ya? Iya nggak apa-apa. Duduk di sini bertobat. Ya, saya punya ilmu tidak ada. Yesus yang ada dalam hidup saya. Setan itu pasti keluar. Kamu sembah setan. Ya, jadi orang punya ilmu, saudara, yang dikasih Tuhan itu ada tingkatan. Setan itu ada tingkatan, ada jenderal, ada kopral, saudara. Jadi ada tingkatan, mana yang lebih tinggi, saudara. Jadi orang kalau santet kita itu mana yang tinggi, saudara. Ya, jadi kalau tinggi, saudara didukung, bisa sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena dukun pun setan lebih tinggi. Dia tinggal keluar, itu orang saya punya. Setannya keluar. Karena ini jenderal, itu kopral. Nah, saudara, itu satu strap, ini 2 bengkok, ini balok, ini bunga. Betul ya? Saudara, keluar. Dia bilang keluar. Dia keluar, orang itu sembuh. Yang buat itu cari lagi, lebih tinggi lagi. Jadi permainannya begitu di dunia gelap. Kenapa saya ngomong? Karena dulu saya juga sama, saudara. Ya, tapi setelah saya bertobat, Tuhan itu berdaulat dalam hidup ini. Yang santet-santet itu keluar. Yang hinggap di manusia kita usir dia keluar. Supaya orang sembuh, orang pulih, tuli, buta, tidak bisu, tidak bisa berbicara. Itu keluar. Akhirnya mereka bisa pulih. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan dalam hidup ini. Bukan pendeta yang hebat. Kepercayaan Tuhan dalam setiap pelayanan. Jadi saudara jangan bilang, gereja besok gak ada mujizat. Mujizat itu Tuhan. Kalau saudara yakin menerima firman Allah sungguh-sungguh, itu mujizat. Anda bisa berubah, itu mujizat. Yang Tuhan sudah buat dalam kehidupanmu. Sehingga dengar firman, pulang hidup bisa berubah. Satu ayat, Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Ya. Perhatikan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria, dan jemaat bes yang ada di CW. Perhatikan dia bilang. Berada dalam keadaan. Anda damai gak ini? Halo? Kita damai gak ini? Berada dalam keadaan damai. Terus apa yang terjadi? Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jemaat itu dibangun supaya berjumpa dengan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kita hidup damai, bekerja sama dalam hidup kita. Jumlahnya makin banyak, makin bertambah besar. Orte pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Tuhan kirim jiwa datang. Semua jemaat aktif bisa melayani jiwa yang baru. Kalau Pak Henry Ang sendiri 200 orang, dia pulang gak bisa tidur. Dia pusing, lari ke sana, lari. Capeknya luar biasa. Tapi kalau kita semua dididik bisa melayani Tuhan, ada jiwa yang baru, kita datang, kita cerita. Oh Pak, dulu gereja di mana? Ya, habis minggu depan datang lagi. Berarti kita jadi Kristen yang aktif, bisa melayani Tuhan semua dengan baik. Amin. Karena itu apa? Upahmu besar di surga. Orang kalau masuk sel, ada sel tikus. Saudara tahu sel tikus? Teman saya judi masuk sel tikus. 1 minggu, dia keluar dia bilang seperti 10 tahun. Kenapa? 1 kali 1. Saudara bayangkan semua di dalam sel itu. Saudara di dunia mau rumahnya bagus besar. Di surga kita juga harus siap rumah yang besar. Karena Tuhan bilang, upahmu besar di surga. Terus kalau upah besar di surga, apa yang kita buat?
damai, hidup bahagia, melayani sesama dengan baik dalam hidup ini. Itu upah. Apakah itu pekerjaan berat? Gak ada yang berat. Karena ada kemampuan yang Tuhan beri bagi hidup kita. Supaya kita bisa melayani dengan baik dalam kehidupan kita. Karena itu kita berjuang. Supaya dalam hidup ini penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pernah bilang kepada bangsa Israel, aku memberi damai sejahtera. Karena ini umat Israel yang sisa ini. Yang lain sudah habis. Yang sisa ini aku beri damai sejahtera. Supaya apa? Apa yang mereka kerjakan semua berhasil. Damai sejahtera. Kalau hidup penuh damai, Allah turut bekerja dalam segala hal yang kita buat. Kita kerja dengan sukacita. Berkat itu penuhi dalam kehidupan. Semua pasti akan berhasil. Satu ayat lagi. Markus pasal 9 ayat yang ke-50. Kita omong damai Bapak Ibu. Garam memang baik. Ibu-ibu tahu garam kan? Kalau masak tidak ada garam, suami mulai marah. Masak garamnya tinggi, suami mau marah. Kamu mau saudara tinggi mati cepat supaya ganti baru? Ya kan? Dah, mesti ukur garam yang pas. Makanya garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar yang tidak ada guna, Kristen itu menjadi garam. Untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Bisa ngawet hidupmu, hubunganmu jadi baik. Itu Kristen. Makanya Tuhan bilang kamu adalah garam. Bukan minta garam, kita ini sudah jadi garam. Bapak Ibu dan saya jadi garam. Untuk apa? Menggerami banyak orang kepada Yesus. Mengawetkan. Fungsi garam kita tahu itu. Dia bilang, dengan apakah aku mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dia bilang, hendaklah dalam dirimu ini jangan kepahitan, jangan sakit hati, jangan iri hati. Kalau saudara pahit berarti saudara jauh. Gak ada garam dalam hidupmu. Segala sesuatu pikir negatif terus. Ya, orang tidak senyum, saudara bilang, oh itu gak baik. Dia sekarang sudah culas, sudah segala macam. Nanti kata-kata, karena apa? Hati kita. Hari ini kita berubah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jadi garam. Dan selalu hidup berdamai. Dia bilang, selalu hidup berdamai dalam dirimu. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Berdamai. Garam itu berfungsi. Dia ada dalam hidupmu. Supaya kita damai. Jangan damai itu pas ulang tahun. Pas Natal. Pas hari raya kita damai. Habis hari raya kita bentrok lagi. Tidak. Garam itu harus ada dalam hidup kita. Supaya fungsi kita damai sejahtera itu keluar. Untuk hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdamai dengan sesama dalam kehidupan kita. Kalau kita damai, saudara hidup damai, itu bahagia. Saudara bahagia itu tidak bisa ukur dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Kebahagiaan yang kekal yang Tuhan beri bagi hidup kita. Senang terus. Makan dengan garam pun senang, saudara. Makanya saya sekarang belajar makan dengan garam aja. Supaya senang. Tidak ada makanan di meja, nggak perlu. Yang penting ada garam, siram makan. Kenapa saudara? Supaya lambungnya bagus. Pagi-pagi makan nasi sama garam. Lambungnya bagus. Iya kan? Jadi kalau biasa pulang rumah istri lagi sibuk. Sudahlah. Ada makan apa dibuka di meja, lihat makan. Tidak usah rewel. Bapak-bapak yang tukang rewel. Tapi coba bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kasih tahu begini. Ibu-ibu satu saat sengaja sakit di rumah pas libur. Biar bapak yang masak bersihkan rumah. 1 hari aja cukup. Supaya dia rasa itu. Bisa enggak? Supaya dia pulang jangan ngomel. Kalau enggak bapak-bapak pasti ngomel. Saudara, saya kantor capek, semua capek. Dari pagi saya lihat istri saya capek sendiri, saya capek. Pagi bangun tidur itu sampai malam tidak berhenti. Capek saya. Saya bilang hari ini kamu duduk, saya coba. Baru setengah sudah tidak mampu lagi. Buat semua. Ya kan? Jadi saudara damai. Perlu damai dalam hidup ini. Kadang-kadang kita pikirkan diri kita, tidak pikirkan orang lain. Tapi sekarang kita mesti memikirkan. Dia kerja capek di rumah, cuci baju, bersih rumah, kasih bersih semua. Capek.
Kita pulang, gak siap kopi, belum, terlambat. Gak usah mikirlah, bikin sendiri. Supaya apa? Damai. Tidak usah ribut dalam rumah. Kalau saudara ribut di rumah, setan pasti datang terus di rumah. Enak, bernaung di rumah ini enak. Kenapa mereka Kristen rajin melayani tapi ribut terus di rumah? Ini saya punya senang, dia bilang. Ya kan? Akhirnya mereka mati, tidak dapat itu surga, dapat itu saya, dapat mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Bukan rajin gereja, rajin melayani. Tapi rajin menerjemahkan firman dalam hidupmu. Supaya hidupmu berdamai dan menjadi berkat bagi sesama dalam hidup ini. Yang kedua dia bilang kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Bekerja, berjuang. Ya, berlari. Berarti lebih satu tingkatan lagi. Ada perjuangan dalam hidup ini berlari. Kejarlah kekudusan. Dia bilang kejar. Jadi kita harus mengejar. Mengejar itu bukan jalan pelan-pelan saudara. Wah kalau saya terlambat saya tidak masuk. Ya kan? Kalau terlambat pintu tutup. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang bodoh tidak siap. Sudah waktu Tuhan datang baru dia cari minyak. Datang pintu sudah tutup. Sudah habis. Kejar itu berarti lebih lagi berjuang memotivasi hidupnya. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah berarti lihat api. Gampang. Kita yang harus motivasi hidup kita. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun melihat Allah. Matius pasal 5 ayat ke-8. 3 menit lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Dah gampang hati ini bisa jadi susah. Suci. Dah gampang. Butuh satu perjuangan. Supaya noda dan dosa itu jangan melekat lagi. Kita sudah belajar kan beberapa minggu ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Buang geram, marah, iri. Buang. Itu sampah yang harus dibuang setiap hari. Makanya dia bilang kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Itu buang sudah. Supaya tidur jangan bawa kemarahan. Besok pagi bangun dengan senyum. Dengan kebahagiaan yang Tuhan beri bagi hidup ini. Jangan sakit hati terus hidup ini. Hidup ini singkat Bapak Ibu. 70, 80, 90. Ya 100. Kadang-kadang baru 80. Sudah hang, pulang rumah tidak tahu. Kemarin teman saya di Kupang, pergi gereja pulang gak tahu. Baru umur hampir 70, pergi gereja pulang gak tahu. Tanya rumah di mana? Aduh pastor saya lupa. Akhirnya muat di grup, pergi jemput. Saya ada di Batam tapi saya bilang pergi jemput dulu. Dia tidak tahu rumahnya ada di mana. Saudara bayangkan, baru umur 60-an masuk 70 sudah hang. Makanya mesti latih hidupmu, baca firman, melayani Tuhan, betul ya? Supaya otak ini bekerja, jangan hitung terus uang, lama-lama bisa pikun, betul ya? Firman hidup memperbaiki hidup saudara dan saya. Yang tidak baik jadi baik, itu firman Allah. Yang buat awet hidupmu itu firman Allah. Kamu harus kuat dengan firman Allah. Yang membuat jalan keluar sakit hati itu firman. Kalau Anda kuat baca firman Allah, Anda pasti akan bahagia setiap hari dalam hidup ini. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Kudus, hidup kudus. Berjuang, berlari, berusaha. Supaya hidup kita dalam kekudusan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kami belajar menerjemahkan firman dalam hidup kami. Hari ini kami belajar hidup damai. Apa yang ditulis surat Ibrani? Supaya kita harus hidup damai, berusaha. Surat Ibrani ditulis diambil daripada apa yang Yesus katakan dalam Yohanes
Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti dunia ini berikan kepadamu. Karena itu marilah kita hidup berdamai. Damai dengan sesama dalam kehidupan kita. Damai suami istri. Damai di dalam rumah. Damai di kantor. Damai di pekerjaan. Damai di dalam komunitas gereja yang ada di tempat ini. Mari kita hidup damai. Supaya kita menikmati hidup ini. Kebahagiaan yang Tuhan beri bagi kita. Kita menikmati. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Mari kita kejar motivasi hidupmu. Supaya kita mengejar kekudusan. Tidak ada kebencian, dendam, dan iri. Tapi ada kasih dan damai yang terjadi dalam kehidupan kita. Sempurnakan firman-Mu yang hamba sampaikan dalam hidup umat-Mu. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Menerjemahkan firman Allah yang hamba sampaikan. Supaya firman itu tersusun rapi di dalam hati mereka. Dan mereka pulang melakukan dalam kehidupan mereka. Supaya hidup ini bukan hanya untuk diri kami. Tapi hidup kami harus jadi berkat. Kami jadi garam. Yang membawa damai untuk mempengaruhi banyak orang hidup dalam damai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Tapi ada kasih dan damai yang Tuhan beri dalam hidup ini. Yang punya masalah, yang punya persoalan. Sakit, penyakit yang terjadi dalam hidup umat-Mu. Firman itu berkuasa. Jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang punya masalah Tuhan beri jawaban. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Doa kami kepadamu. Ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau mengikut kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah diberkati oleh pujian penyembahan. Terlebih kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Kami tidak lupa memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Engkau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kerelaan, kebaikan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, kesehatan, dan Tuhan terus tambahkan imannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi. Tetapi apakah kita bisa menjaga hati tetap suci, tetap kudus, tetap berkenan kepada Tuhan, tidak menjadi orang yang sombong, kikir, dan arogan? Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Angkat suaramu, katakan, Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini.